Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul materi memaknai ketaatan, memaksimalkan potensi dan etos kerja. Adapun kompetensi dasar yang Anda pahami, pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan sebagai perintah agama. Kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman surat An-Nisa ayat 59 serta hadis terkait. Ketiga, menganalisis makna surat An-Nisa ayat 59 serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang keempat, Ananda bisa membaca surah An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Yang kelima, Ananda mampu mendemonstrasikan hafalan surah An-Nisa ayat 59 dengan fasih dan lancar. Yang keenam, Ananda bisa menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan surah An-Nisa ayat 59. Ananda sekalian, marilah kita membaca surah An-Nisa ayat 59 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, maksudnya Al-Quran, dan kepada Rasul, maksudnya sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 59, pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan isi Al-Qur'an dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung hikmah. Yang kedua, menaati semua tuntunan Rasulullah SAW. Kandungan yang ketiga, mematuhi ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun isi kandungan yang keempat, jika tidak ditemukan kesepakatan dalam menentukan keputusan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Dan jika keduanya pun tidak ada solusi, maka dianalogikan atau dikiaskan dengan sesuatu yang disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Semua itu dilakukan oleh ulama atau pakar dan cendekiawan yang ahli di bidangnya. Ananda sekalian, ada sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan. Yang pertama, kita berusaha mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan hakikat ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri untuk memperoleh pemahaman yang benar. Yang kedua, kita meyakini bahwa setiap perintah mengandung manfaat dan larangan mengandung mudarat, serta memaksimalkan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Adapun sikap yang ketiga, kita memaksimalkan dalam meneladani semua akhlak Rasulullah SAW
baik dalam hal ibadah maupun interaksi sosial. Sikap yang keempat, mematuhi perintah pemerintah selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian, di samping ada ayat yang membahas tentang ketaatan, kita juga membahas tentang hadis yang berkaitan tentang ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah, wa may yuti'il amira faqad ata'ani, wa may ya'sil amira faqad asani. Artinya, barang siapa menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa menaati seorang pemimpin, sungguh dia telah menaatiku. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Rawahu, hadis riwayat Muslim. Ananda sekalian, inilah pengertian taat. Pengertian taat secara bahasa berasal dari kata ata'a yuti'u ta'atan, yang artinya tunduk melakukan perintah. Dalam hal ini, ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Tentunya dalam hal ini ada batasan ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin. Pertama, taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Dalam hal ini, rakyat tetap harus taat selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kata Allah, sungguh mereka akan mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan, sebagaimana kalian juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Ini beberapa contoh perilaku taat pada aturan untuk sama-sama kita renungkan dan kita taati bersama. Pertama, menaati semua aturan lembaga sekolah, baik sebagai siswa ataupun sebagai guru. Yang kedua, mengikuti aturan dan regulasi dalam pemilihan kepala daerah, pilkada, dan sejenisnya. Contoh ketiga, menaati aturan di dalam masjid, musola, surau, terutama ketika pelaksanaan kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam dan rangkaian ibadah yang dilakukan. Terakhir, yang keempat, contoh perilaku taat pada aturan, menaati rambu-rambu atau aturan lalu lintas. Itulah materi singkat tentang ketaatan. Semoga bisa dipahami oleh Ananda sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.